Alhamdulillah senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semuanya di kesempatan kali ini. Sebuah hari yang dititip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri dan kita isi dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Dan hari ini teman-teman semuanya terima kasih ya sudah menerima undangan kami untuk sama-sama kita berbincang inspiratif ya, dengan tema menikmati gurihnya bisnis emas bersama Magnet Rezeki ya. Oke, terima kasih tadi Mas Rian sudah mengantarkan ya pada kesempatan kali ini, dan insya Allah nanti kita juga akan berbincang dengan mereka-mereka yang sudah mendapatkan kebaikan ya dari gurihnya bisnis emas ini ya. Nah, teman-teman semuanya pastinya sudah mengetahui bahwa di Magnet Rezeki saat ini kita sekarang sedang berbisnis emas ya. Jadi sebenarnya Magnet Rezeki dia sebagai sebuah komunitas, kemudian berawal dari training-training komunitas, kemudian kita buat koperasi Magnet Rezeki, dan sudah banyak bisnis-bisnis yang kita lakukan ya kaitannya dengan kuliner, kemudian juga properti. Dan di masa COVID-19 saat ini ya, kita alhamdulillah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala hadiah nih teman-teman ya, hadiah bisnis emas ya. Nah, hari ini kita akan berbincang topik tersebut ya. Kita insya Allah akan berbincang dengan topik menikmati gurihnya bisnis emas ya bersama Magnet Rezeki. Nah, teman-teman tolong tulis di komen kalau seandainya Anda sangat-sangat tertarik dengan tema ini ya. Kalau Anda sangat tertarik dengan tema ini ya, silahkan untuk menuliskan di komen. Ya, Pak Nas, saya sangat-sangat tertarik gitu ya dengan tema menikmati gurihnya bisnis emas bersama Magnet Rezeki ya. Oke, baik teman-teman semuanya ya, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya. Eh, Pertama, kenapa emas ya? Kenapa emas? Karena emas tidak kadaluarsa ya. Jadi emas nih kalau seandainya teman-teman pastinya sudah tahu ya. Siapa yang nggak tahu emas gitu ya? Semua sudah tahu emas ya. Dan dia tidak kadaluarsa, kemudian tidak terkena inflasi. Nah, kalau tidak terkena inflasi itu artinya eh, harganya tuh sama tetap gitu ya. Dan mungkin teman-teman udah tahu ya, pernah nggak kita bertanya-tanya gitu ya pada diri kita sendiri, kenapa satu kambing di zaman Nabi saat ini masih sama harganya ya. Satu kambing di zaman Nabi itu 1 dinar, sorry. Dan di zaman saat ini juga gitu kan, itu kambing juga satu dinar ya. Nggak lain nggak kurang karena eh, kekuatan emas ya. Jadi kekuatan emas yang luar biasa. Dan kalau dilihat dari grafik ini ya teman-teman semuanya, ini grafik dari tahun 1994 ya. Jadi grafiknya dari 1994 untuk harga Indonesia ya, eh, itu harganya makin lama makin menjulang tinggi ya, dan dia grafiknya eksponensial ya, semakin lama semakin tinggi ya. Dan dulu mungkin teman-teman masih ingat ya ketika ada lagu-lagu ya. Jadi lagu-lagu kalau di Indonesia itu kadang-kadang ada juga yang menyebutkan harga ya, seperti misalnya bakso gitu kan. Abang tukang bakso gitu kan. Mari mari sini dan seterusnya. Terus eh, satu mangkok bakso 200 perak. Nah, coba ya. Kira-kira kalau sekarang 200 perak itu jadinya apa, teman-teman? Ya, 200 perak itu jadinya apa kalau sekarang ya? Dulu itu jadi bakso, teman-teman ya. Tapi sekarang ini gitu ya, itu 200 perak itu bahkan tukang parkir aja nggak mau nerima gitu ya. Padahal dulu udah kenyang kita dengan 200 perak. Nah, ini yang disebut sebagai inflasi ya. Jadi dia naik terus harganya gitu ya sampai kita nggak tahu berapa ya. Karena emas ya adalah sebuah benda yang dia banyak orang yang menyebutnya sebagai mata uang Tuhan ya. Mata uangnya Tuhan atau eh, God God currency ya. Jadi mata uangnya Tuhan, mata uangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak bisa dipalsukan ya. Kalaupun seandainya ada kasus-kasus pemalsuan-pemalsuan emas itu kaitannya dengan pemalsuan tingkat tinggi. Tapi kalau dia bicaranya tentang orang yang mau bisnis jangka panjang, misalnya kayak Dinar Khairul Razikin, kita jual gitu ya, terus kemudian
ada yang ngecek ke toko emas, kan semua wilayah di seluruh dunia gitu ya, setiap sudut itu pasti ada toko emas gitu ya, dan nggak mungkin ada orang yang berani-beraninya mengatakan bahwa ini adalah emas padahal bukan emas ya. Nah, jadi dia nggak bisa dipalsukan kecuali hal-hal yang sangat canggih, misalnya dia apa namanya, batangan yang besar terus kemudian dimasukin ke dalamnya zat yang lainnya gitu ya, terus kemudian ditimbang ya. Nah, itu yang terjadi. Tapi kalau yang emas-emas kecil ya rata-rata nggak bisa dipalsukan karena mengujinya gampang sekali ya. Tinggal datang ke toko emas terus kemudian nanya, "Ini emas bukan?" gitu ya. Kalau air aja misalnya, teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman semua punya air atau produk apa gitu, terus kemudian kita nanya gitu kan, apa benar ini airnya jernih gitu. Itu nggak gampang kan ngeceknya, harus ke laboratorium gitu ya. Sementara kalau emas ya itu gampang banget ngeceknya. So dia nggak bisa dipalsukan. Nah berikutnya adalah dia untung jika disimpan. Nah untung jika disimpan, tapi dia lebih untung lagi gitu ya jika didagangkan. Untung jika disimpan, lebih untung lagi jika didagangkan. Dan ini yang menjadi topik menarik kita hari ini gitu ya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pedagang emas ya. Nyimpennya aja udah untung gitu ya. Nyimpennya aja udah untung, apalagi jika didagangkan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita bisa eh, menjadi pebisnis emas seperti ini ya. So, teman-teman semuanya ya, tentunya dari semua hal yang apa namanya tertera di slide ini, yang paling menarik adalah jika bisa mendapatkan keuntungan buat Anda, kan begitu. Nah, berikutnya, kenapa bisnis emas ya? Nah, sekarang pertanyaannya adalah, Pak Nas, emang kita bisa bisnis emas? Bisa dong, gitu ya. Karena bisnis emas itu bisnis yang nggak pernah mati, ya. Jadi bisnis emas adalah bisnis yang nggak pernah mati. Ini pun saya belajar setelah ya apa namanya kita bisnis emas ya. Baru saya pelajari, oh ternyata bisnis emas ini nggak pernah mati teman-teman semua. Jadi kalau ada bisnis mungkin Nokia udah nggak ada teknologi ya. Kemudian mungkin merek mobil gitu kan, itu udah nggak ada gitu. Terus kemudian apalagi gitu ya, yang apa Mas Rian gitu kan, barang-barang yang dulu ada sekarang udah nggak ada kan, banyak juga gitu kan, gadget ya, lebih lebih ke arah gadget gitu ya. Nah teman-teman semuanya, tapi emas gitu, mungkin teman-teman pernah nggak ngelihat ada satu toko emas yang tuh diwariskan turun temurun. Jadi buyutnya, kemudian ya eh, kakeknya, bapaknya gitu kan, itu udah berbisnis emas semua gitu. Dan dia diturunkan turun temurun gitu ya. Kenapa? Karena bisnis emas ini bisnisnya gurih sekali gitu ya. Dia bisa diturunkan. Jadi kalau ada sebuah bisnis yang diturunkan turun menurun gitu, turun temurun sampai beberapa generasi, berarti kan bisnisnya bagus. Nah, kira-kira Anda pengen nggak gitu kan? Anda mau nggak gitu ya menjadi orang yang seperti para pebisnis emas itu gitu ya? Berikutnya adalah yang ketiga, kenapa bisnis emas? Karena tabungan pribadi itu modal usaha itu sendiri. Jadi kalau seandainya kita bisnis yang lain gitu ya, kita misalnya bisnis makanan gitu ya, maka tabungan kita itu bukan makanannya gitu ya, tabungan kita bukan makanannya, atau uang kita tuh bukan makanannya gitu ya, atau misalnya bisnisnya bisnis otomotif gitu kan nggak mungkin semuanya kita nikmati itu sih otomotif gitu ya, atau bisnis sepatu dan seterusnya. Tapi kalau bisnis emas itu ya eh, tabungan pribadi kita itu adalah modal usaha itu sendiri. Jadi artinya begini, Anda misalnya sudah terbuka gitu ya untuk nabung di emas. Ya oke Pak Nas, saya tuh tertarik sekali dengan nabung di emas gitu. Terus eh, udah tuh emasnya nongkrong aja di rumah gitu kan. Emasnya tuh diem aja gitu. Nah, itu bisa langsung dibisniskan. Jadi Anda bisa langsung convert gitu kan dari seorang investor emas gitu ya, penabung emas menjadi seorang pebisnis emas gitu ya. Karena tabungan pribadi itu adalah modal usaha itu sendiri. Yang berikutnya adalah pasarnya berlimpah, teman-teman ya. Jadi pasarnya itu berlimpah ya. Artinya pasar berlimpah, nggak pernah tuh Anda menemukan orang yang nggak mau beli emas gitu. Pasti gitu kan. Orang tuh selalu mau beli emas. Apalagi diberikan kesadaran gitu ya bahwa emas jauh lebih selamat, emas jauh lebih menguntungkan, emas jauh lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Nah apalagi seperti itu gitu ya. Nah maka akhirnya bisnis emas malah pasarnya makin lama makin berlimpah. So teman-teman semuanya, dengan
satu slide ini gitu ya, Anda mulai tertarik nggak gitu kan untuk melakukan bisnis emas ya. Nah, cuma kan pertanyaan berikutnya adalah bagaimana caranya Pak Nas gitu ya. Nah, teman-teman semua di saat ini gitu ya, kalau teman-teman mungkin oke sih Pak Nas, bisnis emas tuh bagus gitu. Tapi saya tahu betul Pak Nas, orang yang bisnis emas itu modalnya gede banget Pak Nas gitu kan. Modalnya gede, modal toko ya kan, terus kemudian satpam yang lebih banyak gitu kan daripada kalau seandainya kita bisnisnya bisnis sayuran gitu kan. Terus kemudian juga apa namanya? Modalnya kita mesti modal emasnya mesti banyak, kemudian sewa tempat, tempat yang harus strategis gitu ya. Terus kemudian berbagai hal gitu ya. Nah, sementara gimana caranya supaya kan gini, gimana caranya supaya gitu eh gimana caranya supaya kita nggak perlu modal besar gitu ya? Gimana caranya? Pasti ada caranya dan dengan dunia sekarang ini gitu ya, itu makin mudah gitu ya, makin mudah bagi kita ya untuk memulai dengan ya biaya yang sangat-sangat ekonomis ya. Jadi dia nggak perlu modal besar, nggak perlu sewa tempat gitu ya, karena sekarang bisnis sudah bisnis online dan bisa dijalankan secara online. Bisa nggak sih Pak Nas ini bisnisnya dijalankan secara online? Bisa banget ya. Kemudian, nah ini yang paling saya suka sekali ya. Ini yang paling saya suka, repeat order berkali-kali. Jadi teman-teman semua, bisnis apa di Indonesia yang menjadi bisnis terbesar gitu kan di Indonesia ya? eh, Ternyata bisnis yang terbesar di Indonesia itu adalah yang kaitannya dengan repeat order berkali-kali. Satu, Telkomsel, ya kan? Telkomsel adalah perusahaan terbesar di Indonesia, ya. Kemudian yang kedua Pertamina, ya kan? Repeat order berkali-kali. Terus kemudian yang ketiga PLN, gitu. Repeat order berkali-kali. Ya kalau kaitannya dengan sekarang itu ada amanah 500 triliun, itu urusannya manajemennya. Tapi kalau bicara tentang bisnis gitu kan, yang repeat order berkali-kali gitu kan, itu adalah bisnis yang bagus banget, udah nggak pernah mati, repeat order berkali-kali. Nah pertanyaannya adalah, apakah bisnis emas itu bisa repeat order berkali-kali gitu ya? Sangat bisa ya, karena kalau seandainya kita berhasil mengubah mindset setiap orang gitu ya, pelanggan kita, dia beli pertama kali terus kemudian kita kasih tahu bahwa Anda harus menabung sekian 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 gitu kan, maka dia akan menjadi seorang yang akhirnya membeli terus kepada Anda. Nah, di sini nih gitu ya, yang disebut sebagai repeat order berkali-kali. Bayangkan orang repeat order 12 kali aja udah keren banget. Ya, jadi kita punya produk terus repeat order 12 kali gitu kan. Itu rekor gitu ya bagi pebisnis-pebisnis online gitu ya. Tapi kalau seandainya dengan bisnis emas itu Anda bisa melakukan repeat order. Oh, repeat order bukan 12 kali gitu kan. Bukan hanya 12 kali tapi bisa bertahun-tahun gitu ya. Itu beli eh, kepada Anda. Dan uniknya kalau seandainya orang udah beli emas ke satu orang, ini uniknya nih teman-teman semua ya. Jadi kalau dia udah beli emas ke satu orang, dia udah sangat percaya dengan orang itu gitu ya. Jadi itu namanya kepercayaan ya. Kepercayaan di bisnis emas itu mahal. Karena orang nggak mau resiko ya, nggak mau ngambil resiko. Kalau misalnya nih bisnis makanan itu dia masih oke, sekarang dia beli sama si toko A gitu kan kulinernya. Tapi kemudian ada dia beli lagi gitu kan, repeat order gitu ya. Terus kemudian repeat ordernya tuh seneng, kenapa? Karena rasanya enak gitu. Sekarang pertanyaan saya, apakah dia akan repeat order 100 kali? Belum tentu, bukan belum tentu. Nggak mungkin repeat order 100 kali di sebuah restoran dengan menu yang sama. Kenapa? Karena manusia dikasih rasa bosan. Oke, nah sementara kalau bisnis emas gitu ya, kalau dia udah percaya sama Anda, itu bisa repeat order berulang kali sampai tanpa batas gitu. Keren banget kan? Keren banget. Kemudian berikutnya adalah bisa dijalankan sampingan. Nah ini juga yang keren juga gitu kan, bisa dijalankan sampingan ya. Jadi kalau seandainya Anda sekarang sebagai seorang karyawan, sebagai seorang ibu rumah tangga, atau seorang pebisnis yang lagi jalankan bisnis gitu kan, maka Anda tabungannya itu dalam bentuk emas dan emasnya Anda jualkan, itu sampingannya ya. Jadi kan keren banget. Jadi ini tidak tanpa mengganggu bisnis Anda yang lainnya. Oke. Nah, berikutnya adalah, terus Pak Nas, laba emas itu didapat dari mana sih Pak Nas gitu ya. Nah, ini laba emas itu didapat dari selisih harga pembelian ke pusat
ya. Jadi kalau Anda berbisnis emas dimanapun itu, mereknya apapun, ya terserah. Itu selalu ada selisihnya, ya. Nah, tergantung selisihnya ada yang 1%, ada yang 0,5%. Karena kalau emas itu memang nggak bisa banyak-banyak ya, karena dia setipis silet. Gitu. Karena kan emasnya udah berharga gitu. Jadi kalau bicara tentang bisnis emas, terus kemudian Anda minta rabat gitu kan 10% udah pasti nggak bisa. Nah, di Magnet Rezeki alhamdulillah antara 2%-an lebih sedikit ya, 2%, 2,3% saya hitung-hitung tuh sekitar 2,3%. Keren banget gitu ya. Jadi kita berikan rabat yang lumayan, rabat yang cukup baik gitu ya. Nah, setelah itu yang harus Anda lakukan adalah perputaran jual beli gitu ya. Jadi dapat selisih nih gitu kan, dapat selisih dari pusat. Jadi kita adalah penyedia. Jadi kita PT DKRI menyediakan emasnya, terus kemudian Anda membeli dengan harga standar ya, harga standar yang ada di website dengan yang Anda beli ke kami karena Anda sebagai seorang pebisnisnya, itu pasti ada selisih. Selisihnya lebih kurangnya 2,3%. Contohnya misalnya kayak 1 dinar ya, 1 dinar harganya 4 jutaan sekian ya, 4 juta berapa sekarang Mas Rian? Mungkin bisa kasih informasi ke saya. 2,1 jutaan ya. Nah, itu kalau Anda bermitra dengan kami sebagai reseller gitu, itu bisa dapat 90 sekian ribu ya. 90, 94, 96 ya. 96 ya, 96 ribu. Jadi 1 dinar. Nah, itu lebih kurangnya 2,3%. Nah, setelah itu Anda jual dong. Ketika Anda jualnya dengan harga berapa? Jualnya dengan harga ya, jualnya dengan harga yang tertera di website ya, dan harga emas ketahuan di seluruh dunia dan dia naik turun gitu ya. Turunnya waktunya untuk beli gitu kan, jualnya ya waktunya untuk panen. Sebenarnya gitu aja sebenarnya kalau untuk emas tuh, kalau bagi para pebisnis emas, turun keren, naik keren gitu ya. Turun bagus ya. Naik juga bagus ya. So teman-teman semuanya ya, ini dia didapatkan dari perputaran jual beli. Ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh sebuah grafik ya teman-teman semua. Ini sebuah grafik kita lihat dari hari pertama nih ya. Katakan di hari pertama ya. Di hari pertama ya, hari pertama katakan Anda beli 10, katakan 10 gram ini ya misalnya ya. Ini 10 gram nih. Jadi di hari pertama ya, itu Anda beli 10 gram. Tentunya belum bisa jual dulu ya. Mungkin Anda belum apa namanya? Karena itu kan hari membeli gitu ya. Nah, di sini saldonya ya. Saldonya 10 gram ya. Saldonya 10 gram. Nah, berikutnya adalah di hari kedua nih. Hari kedua gitu kan Anda jual dulu ya. Dari 10 gitu ya. 10 gram, kemudian Anda jual 3 gram. Ya, sisanya 7 gram kan. Nah, dalam bisnis emas yang harus Anda lakukan itu adalah Anda harus membeli sebanyak apa yang Anda jual. Jadi kalau Anda jual 3 gram, Anda beli 3 gram. Jual 10 gram, beli 10 gram. Sehingga saldo Anda tetap 10. 10, 10, 10, 10, 10 aja ya. Jadi tetap saldo Anda adalah 10. Nah, jadi seorang pebisnis emas yang bagus ya, seorang pebisnis emas yang berhasil adalah yang saldonya ya itu tetap bahkan meningkat. Ya, saya sampaikan yang tetap dulu nih ya, 10. Jadi hari kedua katakan jual 3, beli 3 gram. Jual 10 gram, ternyata alhamdulillah nih di hari ketiga banyak yang beli gitu kan. Beli kita ke pusat 10 gram. Kemudian jual 7 gram gitu kan, beli 7 gram lagi. Ternyata di hari kelima ya kita cuma jual 1, nggak apa-apa, beli 1 gram gitu ya. Dan ini saya masukannya nih sebulan cuma 20 hari ya. Katakanlah dalam 30 hari kita jualannya cuma 20 hari aja gitu ya. Nah, ini begini gitu kan. Terus kemudian apa yang terjadi? Ini labanya nih. Jadi laba yang Anda dapatkan itu di hari pertama katakan 69.000, di hari kedua 230.000, di hari ketiga 161.000 ya kan. Di hari keempat 23.000, terus begitu. Nah, di sini ada unik nih teman-teman semuanya. Yang ini semua ya jualnya itu masih di bawah saldo Anda gitu kan. Anda punyanya saldonya cuma 10. Ternyata di hari ke-15 ada yang beli sampai 20 gram gitu kan. Ada yang beli sampai 20 gram. Nah, maka 10 gram gunakan stok Anda, 10 gram Anda bisa kerjasama sama kami ya dengan akad
dropship ya, atau dengan akad wakalah ya. Jadi Anda tetap dapat untung ya. Lebih kurangnya lah sekian ya. Mungkin ini sebenarnya nggak sampai 460.000 sih kalau seandainya kerjasama. Mungkin akhirnya ya jadi berkurang, jadi 360 lah misalnya gitu ya. Kemudian di hari ke-15, hari ke-16 ada lagi yang beli 14 gitu ya. Dan seterusnya sampai kemudian akhirnya penjualan total selama 1 bulan itu adalah 122 gram. Maka laba Anda adalah totalnya 2.800 ya, 2.806.000 rupiah ya. Nah, luar biasa teman-teman ya. Jadi modalnya cuma 10 gram ya. Modal 10 gram tapi gitu ya, Anda bisa ya punya potensi keuntungan 2.806.000. Ini artinya Anda punya untung sebesar 28,1% ya. Jadi punya untung 28,1%. Keren apa keren banget? Ya, keren banget ya. Ini yang modal kecil ya, yang modalnya cuma 10 gram gitu kan. Ada teman-teman yang ada di Dinar Khairul Razikin gitu ya. Itu jualannya itu bisa sampai sehari itu ada yang sampai 100 gram gitu kan. Sehari itu gitu kan. Nanti ada Pak Mu'alif yang nanti bersama dengan kita gitu ya. Nanti kita mau tanya tuh ya, selama 1 bulan tuh penjualannya dia berapa gram. Ini saya cuma sampaikan untuk orang yang bisnis sampingan dan nggak serius ya. Mungkin ini istrinya yang jalanin gitu ya. 122.000. Itu untungnya bisa 2.806.000. Artinya ya itu sebesar 28,1% dari modal yang dia tanamkan. Dan ini teman-teman semuanya, kalau seandainya 122 gram ini Anda berhasil melakukan edukasi, bulan depan 122 gram itu pasti beli lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang membeli emas untuk sebagai dana tabungan. Ya kan? Dana tabungan, dana investasi. Bulan depannya dia akan beli lagi teman-teman. Ya, kan bulan depan dia dapat gaji. Ya, dan nanti kita akan tanamkan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana caranya menanamkan value ini kepada masyarakat gitu ya, bahwa 20% dari semua gaji itu harus dibelikan ke dalam investasi. Nah, salah satu investasi yang paling aman tapi paling menjanjikan, paling bagus adalah di emas ya. Maka kalau Anda udah berhasil menjual 122 gram di bulan Januari misalnya, maka Februari Anda harus jualan 122 gram lagi. Nah, ini yang saya sebut sebagai repeat order berkali-kali. Berhasil Anda meyakinkan orang bahwa Anda adalah sebagai seorang penjual emas, maka orang itu akan terus-menerus membeli kepada Anda. Keren? Keren banget ya. Oke ya. Nah, nanti mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sambil saling bertanya nanti ya, ada sesinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah produknya apa Pak Nas, ya kan? Oke, bisnisnya menarik kayaknya gitu kan. Tapi produknya apa Pak Nas? Apa kita beli produk yang sudah terkenal seperti Antam misalnya gitu kan? Boleh, beli Antam juga boleh. Cuma ini saya kasih tahu aja ya. Dengan brand-brand yang sudah besar gitu ya, Anda tuh nggak bisa modalnya kecil. Ya, Anda tuh harus dengan modal yang datang ke Antam tuh dengan modal yang besar. Terus kemudian kalau mereknya sama gitu kan, semua orang jualannya mereknya Antam gitu, nggak ada keunikan. Nah, maka sebagai seorang pebisnis, Anda harus mencari sebuah produk yang kira-kira gitu ya, ketika dijual orang ada uniqueness-nya. Ada uniqueness, ada keunikan. Oh, kalau mau jual dinar sama dia tuh, kalau mau beli dinar sama dia tuh, gitu kan. Kalau mau beli Antam sama dia. Nah, jadi artinya Anda punya uniqueness gitu ya. Apa sih kelebihannya zebra dibandingkan dengan kuda? Banyak orang yang nggak tahu loh, gitu kan. Karena kuda itu, gitu kan. Kuda itu bisa dipakai buat jalan jauh, gitu kan. Terus kemudian kuda itu bisa macam-macam ya. Iya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh sama kuda. Tapi sekarang pertanyaan saya, ketika Anda masuk ke dalam kebun binatang gitu ya, yang Anda lihat kuda apa zebra? Zebra. Kenapa? Ada uniqueness, ada keunikan ya. Padahal itu adalah kuda yang belang-belang gitu aja. Nah, maka disinilah kepentingan kita untuk membuat yang namanya emas berukir dinar.
gitu ya. Emas berukir dinar. Dan kita punya 3 keunggulan. Satu, the best gold coin design ya. The best gold coin design. Jadi gold coin atau koin terbaik gitu ya secara desain. Nah, tentunya ini desain yang kita sampaikan kepada para komunitas kita ya, komunitas yang suka sama ayat Al-Qur'an, komunitas yang suka dengan desain masjid. Nah, itu adalah the best gold coin design. Kemudian yang kedua adalah the best dinar community ya. Kenapa dinar community ini penting? Karena nanti orang beli emas bukannya untuk selamanya disimpan, suatu saat nanti dia akan dijual kembali, maka dia perlu komunitas. Kalau kita jual komunitas, jual arloji tua di ya pasar loak itu harganya turun. Tapi kalau jual jual jam tangan tua di komunitas jam tangan itu pasti harganya tinggi gitu ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah the best buyback price ya. Nah, di kita ini alhamdulillahnya ya, itu bahkan kita bisa sampai ya, sampai kalau seandainya Anda masuk ke dalam ke dalam dinar club ya, itu buybacknya cuma 0%. Artinya harga jual dengan harga beli sama gitu ya. Nah, so teman-teman semuanya ya, produk kita juga ada seperempat dinar Masjidil Aqsa, kemudian setengah dinar Masjid Nabawi, kemudian 1 dinar Masjidil Haram ya. Nah, jadi ini desain terbaik, komunitas dinar terbaik karena kita ada 140.000 member. Kemudian buyback terbaik. Nah, ini yang buyback terbaik ini yang menjadi salah satu keunggulan kita di dinar ya. Di kita ini ada buybacknya itu sampai 0%. Kalau dia belum masuk klub ya masih 4,5%. Tapi kalau sudah masuk klub itu bisa 0% dan makin rendah makin bagus ya. Makin rendah makin bagus. Antam berapa Pak Nas? Antam itu antara 7 ya. Di sini ada Antam ya. Antam itu kalau dinar ya, perbandingan dinar itu dinar itu 15,8% loh. Kalau dinar ya, produknya dinar. Dinar Antam kan Antam juga ada dinarnya gitu ya. Nah, produk dinar Antam itu buybacknya itu spreadnya 15,8. Sementara di kita ya nggak masuk klub aja 4,5. Kalau masuk klub itu bisa 0%. Ya, itu luar biasa. Dan alhamdulillah ya, ini kafilah pemimpin umat pemilik dinar ya, sudah dimiliki oleh Ustadz Abdul Somad, Syekh Ali Jabir almarhum, kemudian Habib Lutfi juga sudah pegang, kemudian di sini ada Tengku Zulkarnain almarhum, kemudian ada dari Coach Ahmad Faiz ya, Chef, kemudian Pak Ari Ginanjar juga sudah, Coach Fahmi ya, Presiden PKS, Ahmad Syaihu, kemudian ada Gaida. Gaida ini anaknya dari Agim. Agimnya juga sudah ya, Agimnya juga sudah pegang dinar, kemudian juga Wali band klub band Wali ya. Kemudian juga di sini ada Dewi Sandra. Kemarin juga kita ke Ustadz Khalid Basalamah ya, beliau juga sudah pegang, Ustadz Ihsan Tanjung gitu ya. Itu luar biasa. Jadi banyak sekali para menteri ya. Menteri kemarin tuh ya, Menteri Ibu Ida Fauziah gitu ya. Sayangnya saya belum ada slide-nya ya. Ibu Ida Fauziah, Menteri Tenaga Kerja itu juga sudah pegang dinar. So, ini sudah dipegang oleh banyak sekali orang ya. Selain dinar, kita juga punya produk lain yang namanya MR Gold ya. MR Gold, bisa bilang Mr. Gold ya kan. Oh, ini ada yang tanya nih, cara masuk klubnya bagaimana Pak Nas supaya bisa dapat fasilitas 0% itu? Cara masuknya adalah dengan akumulasi pembelian 20 dinar. Itu nanti kita akan sampaikan dalam kesempatan berikutnya. Jadi sekitar 80 juta. Jadi kalau seandainya dia udah beli pelan-pelan 20 dinar, nah dia langsung masuk otomatis ke klub dinar ya. Oke, teman-teman semuanya. Nah, Pak Nas, seperempat dinar itu harganya berapa? Seperempat dinar itu harganya lebih kurangnya seperempat dinar itu 1 jutaan lebih ya. Satu keping seperempat dinar ya, 1 jutaan. Aduh Pak Nas, saya belum sanggup nih Pak Nas. Ada nggak yang lebih kecil? Nah, ini dia. MR Gold. Jadi MR Gold ini adalah emas kecil yang menjadi solusi ya. Jadi kalau seandainya ada teman-teman mungkin ya kemarin-kemarin itu kan ada ya cicil emas, nabung emas gitu kan, tapi emasnya nggak dipegang, itu yang nggak boleh ya. Kalau bisa gitu kan ketika Anda nabung emas gitu kan, emasnya udah Anda pegang gitu loh ya. Bukannya nggak boleh lah, artinya ya lebih baik kalau seandainya ketika Anda beli ada uang, ada barang kan gitu ya. Kalau ke
apa namanya, ya Anda cuma bisa sejuta apa 500.000. Akhirnya pilihan yang terbatas waktu dulu gitu ya, itu adalah ke Pegadaian atau ke nabung emas di sebuah bank misalnya gitu ya. Nah, ini ya kita punya emasnya itu dimulai dari 0,05 gram gitu ya, sehingga akhirnya udah nggak punya alasan lagi, pokoknya ada duit beli emas, ada duit beli emas. Belanja gitu kan yang biasanya dagingnya gitu kan eh, 2 kali dalam seminggu, potong cuma 1 kali cuma seminggu gitu kan daging. Sebagiannya belinya emas gitu kan, ya daging ganti dengan tempe gitu ya. Jadi artinya ini jadi solusi teman-teman buat mereka-mereka yang mungkin gajinya belum banyak ya. Yang gajinya belum banyak, ayo silakan gitu kan. Anda bisa memiliki emas-emas ini gitu kan, dan ini desainnya cantik, kemasannya dibuat lebih cantik daripada dinar sengaja ya. Jadi kemasannya tuh dibuat jauh lebih cantik gitu ya. Nah ini sekarang ini yang kita lagi pasarkan adalah Masjid Mulia ya. Jadi edisi Masjid Mulia, MR Gold edisi Masjid Mulia, dan itu cantik sekali. Waktu Idul Fitri kita buat edisi Idul Fitri gitu ya. Nah kalau ini edisi standar kita ya. Kemudian bisnis MR Gold bisa dijalankan oleh mahasiswa. Jadi kalau teman-teman semuanya mau ngajarin anaknya ya, mau ngajarkan anaknya apa namanya, mau ngajarkan anaknya berbisnis, bisa tuh ngajarkan mereka bisnis emas. Ini ada yang tanya, Pak Nas, kenapa harga dinar KR lebih mahal daripada emas biasanya? Ya, karena di Indonesia ya kalau sudah berbentuk dinar seperti itu ya, itu ada PPN-nya ya. Jadi sehingga akhirnya harganya tidak bisa sama dengan harga biasa. Nah, teman-teman semuanya, maka ngebandingin harga itu adalah LM dengan LM, ya kan? LM dengan LM, dinar dengan dinar juga. Nah, kalau untuk perbandingan dinar dengan dinar, malah kita lebih murah daripada dinar Antam, ya. Jadi kita lebih murah, lebih kurang 1.000-2.000 dari dinar Antam. Oke, teman-teman semuanya, jadi ini keunggulan MR Gold, ya. Dan tentunya, ya, teman-teman semuanya akhirnya karena bergabung berbisnis bersama dengan kita, ya, dapatin fasilitasnya semua ini, bisa beli MR Gold, bisa beli juga dinar KR. Nah kemudian teman-teman semuanya, kita alhamdulillah di Magnet Rezeki kita berusaha dengan sangat-sangat sungguh-sungguh untuk melakukan prinsip-prinsip syariah ya. Dan di dalam emas ada 3 pilihan akad yang kesemuanya memiliki dalil yang kuat, ya dan biadin setelah wadiah, dan ada yang namanya akad salam. Nah detail akad-akad ini dijelaskan dalam kesempatan berikutnya kalau seandainya nanti teman-teman ada waktunya ya. Intinya adalah kita insya Allah ya selalu membuat dia selalu berada dalam akad-akad syariah. Nah ini ada caranya. Apa ada yang tanya, bagaimana caranya Pak Nas? Ya, bagaimana caranya untuk berbisnis emas? Nah ini caranya ya. Saya jawab di slide berikutnya. Pertama, caranya adalah Anda mendaftar sebagai sobat bisnis Magnet Rezeki. Jadi Anda mendaftar sebagai sahabat bisnis Magnet Rezeki. Nah, jadi Anda menghubungi wakil resmi ya, sehingga Anda bisa terdaftar sebagai SBMR di bawah wakil resmi tersebut ya. Ada juga SBMR yang mungkin baik hati kepada Anda gitu kan, yang akhirnya nanti memperkenalkan ke wakil resminya dan nanti dicatat sebagai rekomendasi, dan itu ada sistemnya di kita ya. Tapi intinya adalah menghubungi wakil resmi yang tersebar di seluruh Indonesia. Berikutnya adalah membayar biaya pendaftaran sebesar Rp600.000 ya. Kenapa kok harus ada biaya pendaftaran Pak Nas ya? Karena ini untuk perlindungan hukum, kemudian juga untuk pendidikan ya, pendidikan Magnet Rezeki Business Academy, kemudian juga ini untuk peluang Anda melakukan dropship dengan kita ya. Jadi sehingga akhirnya Anda nggak perlu modal terlalu besar gitu ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu bisa Anda dapatkan hanya dengan ya mendaftar sebagai seorang sobat bisnis Magnet Rezeki. Nah, 600.000 ini dapatnya apa saja? Ya tadi selain yang tadi itu Anda akan dapatkan toolkit, marketing kit dan seterusnya, tapi mohon izin Anda belum dapatkan emasnya. Untuk emasnya Anda harus membeli kembali gitu ya. Ini untuk hanya pendaftaran saja sebagai pebisnis emas. Ya, dibandingkan dengan kalau Anda mau mulai bisnis emas secara konvensional gitu ya. Ya, coba bisnis emas secara konvensional Anda perlu berapa ya? Kira-kira 500 juta, 1 miliar lebih ya. Nah, ini cuma 600.000 dan nanti kita akan bimbing Anda ya, dan banyak bahkan yang dia hanya dengan modal 600.000 gitu kan, terus kemudian akhirnya dia bisa menjadi sudah punya emasnya sekarang gitu ya. Oke, pembelian emas ya. Nah,
Pembeliannya nanti itu pemesanan melalui via website. Jadi nanti teman-teman semuanya akan akan melakukan pemesanan itu via website ya. Jadi ketika melakukan pembelian setiap hari ya, setiap hari itu kita melakukan penjualan dari mulai jam 10 sampai jam 1 ya. Jam 2 ya, sampai jam 2 siang gitu ya. Kemudian pengiriman, ya kemudian kita kirim gitu ya, itu maksimal 10 hari kalau lagi nggak normal. Tapi kalau normal itu cuma antara 1 sampai 4 hari saja ya, kecuali daerah-daerah yang memang nggak mudah untuk dijangkau ya. Kemudian jika ada pemesanan besar itu bisa melakukan akad wakalah atau dropship dengan akad yang kita sudah siapkan ya. So teman-teman semuanya ini caranya ya. Terus kemudian daftarnya kemana Pak Nas ya? Untuk mendaftar, Anda coba tanya kepada orang yang memberikan link ini kepada Anda ya, dan silahkan diskusi di sana ya. Anda bisa berdiskusi, aku mau dong, aku tertarik dong gitu kan, tolong bantuin aku. Nah, yang kayak gitu-gitu nanti bisa langsung ya. Dan terus Pak Nas ngejualinnya gimana sih Pak Nas untuk emas gitu. Nanti kita akan ajarkan gimana caranya. Prinsipnya adalah ya menawarkan secara fisik ke sana keluarga. Jadi kalau Anda udah punya emasnya nih gitu kan, Anda kasih tahu aja secara fisik dan Anda harus declare. Anda harus declare bahwa saya sekarang pedagang emas. Suatu saat nanti dia kepikiran untuk beli emas, ya ngomongnya ke Anda. Jadi sekarang saya jualan emas ya. Jadi kalau seandainya Anda mau beli emas silakan sama saya. Jadi secara fisik tuh harus Anda sampaikan gitu kan. Kemudian menawarkan secara online juga bisa. Anda menawarkan secara japri-japri gitu kan. Aku sekarang lagi jualan emas ya gitu kan. Kalau kamu mau beli sama aku boleh gitu kan. Jadi menawarkan secara online. Dan orang tuh nggak terlalu merasa dijualin loh kalau kita jualannya emas gitu ya. Artinya kan kita cuma memberikan alternatif bahwa toko emas yang dekat dengan keluarga adalah saya gitu kan. Kemudian Anda melakukan update-update status ya, status WhatsApp, WA Story, Facebook Story, Insta Story, itu juga merupakan salah satu cara-cara kita untuk mendapatkan pembeli dan melakukan presentasi-presentasi secara online maupun offline ya. Presentasi secara online maupun offline dan itu nanti kita akan bantu gimana caranya supaya Anda bisa melakukan secara bisnisnya tersebut dengan pembinaan bisnis. Jadi kita akan ada bimbingan bisnis ya. Bimbingan bisnis oleh wakil resmi. Jadi nanti ketika Anda mendaftar ke wakil resmi akan ada pembimbingan. Kemudian berikutnya adalah Anda dapatkan ilmu-ilmu bisnis dalam Magnet Rezeki Business Academy dan ini kelasnya kelas khusus ya. Jadi nggak dibuka ke luar. Jadi kalau seandainya YouTube kan umum, kemudian Telegram umum ya. Ada Facebook juga yang umum. Ini Facebooknya Facebook yang private. Jadi Anda tergabung dalam Magnet Rezeki Business Academy. Kemudian, nah ini yang menarik teman-teman. Anda juga bisa dapatkan laba dari produk-produk lain gitu. Jadi ketika Anda udah mendaftar gitu ya, tapi Anda setelah itu bisa langsung mendapatkan kesempatan untuk jual produk-produk yang lain, retail, buku, madu, merchandise dan lain-lain itu bisa juga dapatkan keuntungan. Berikutnya adalah properti gitu kan, seperti misalnya desa wisata. Ya sekarang ini produk kita untuk properti masih desa wisata ya. Nantinya kita akan kembangkan ya kalau seandainya bisnis properti udah mulai lebih bagus, kita mau juga ekspansi ke bisnis-bisnis yang lebih menarik. Kemudian Anda juga punya karir ya. Karirnya apa? Karir bisnis menjadi wakil resmi. Ya, Pak Nas bisa nggak saya jadi wakil resmi? Sekarang ditutup pendaftarannya ya. Jadi semua pendaftaran wakil resmi ditutup kecuali bagi para CTMA ya, Certified Trainer Magnet Rezeki, itu pendaftarannya dibuka terus. Nah, tapi ketika Anda mau jadi WR, menjadi wakil resmi ya, maka Anda ya itu ada karirnya ya. Nah, ketika Anda udah masuk nanti kita akan kasih tahu dan apa menariknya menjadi wakil resmi ya. So teman-teman semua, itu adalah akhir dari presentasi saya ya. Semoga dengan presentasi ini teman-teman semuanya bisa jadi punya alternatif ya. Punya alternatif dalam hal berbisnis ya. Mungkin sekarang ini juga kebingungan, Pak Nas, saya mau bisnis apa ya, mau bisnis apa. Yuk sama-sama bisnis emas bareng sama Magnet Rezeki ya. Demikian